keutamaan dan kelebihan yang saat ini kita dapatkan, khususnya kemampuan untuk hadir majelis taklim demi untuk menimba ilmunya Allah, mengingatkan satu cerita yang saat itu dialami oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaidul Khair. Sinten para rawuh? Zaidul Khair. Beliau sebelum ketemu dengan Nabi, julukannya namanya Zaidul Khail. Kalau khair itu artinya kebaikan. Kalau khail artinya jaran. Kenapa? Kuda. Dari luar Madinah beliau datang bukan sehari, bukan semalam, beberapa hari, beberapa malam. Bukan menggunakan mobil, bukan menggunakan sepeda motor, menggunakan kendaraan hayawan saat itu. Jadi jenengan bayangin saja, dari luar Madinah kondisi saat itu, kendaraan yang dinaiki hanyalah seekor hayawan. Jadi kalau pas terik matahari ya kepanasan, kalau pas saatnya dingin ya kedinginan. Setelah sekian lama hari malam jarak yang ditempuh, sampailah beliau Zaidul Khail masuk ke kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertemu dengan Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma alamatu man yuriduhu Allah wa man la yuriduhu Allah?" Ya Rasulullah, saya dari daerah jauh, dari tempat yang jauh, jaraknya jauh, beberapa hari saya tempuh, beberapa malam saya tempuh. Di sini hanya satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Berapa pertanyaan? Satu. Mereka sudah 4 pertanyaan. Hanya satu pertanyaan. Rela bermalam-malam, berhari-hari, jarak yang begitu jauh. Niki tiang-tiang riin bagaimana mengenalkan kepada kita pentingnya hadir majelis taklim. Kalau tanglet jenengan saking gereja teng ini beberapa malam, Pak. Berapa hari atau beberapa malam? Berapa menit? Kalau kinten nggak sampai berapa jam. Berapa menit? Ada yang 5 menit, seperempat jam, ada yang setengah jam. Beberapa menit. Ini Zaidul Khail itu bukan hari, bukan malam, beberapa hari, jadi jauhnya luar biasa. Ini proses bagi orang yang akan dikehendaki menjadi orang baik. Kata Zaidul Khail mengatakan, "Ya Rasulullah, apa tanda jika orang itu dikehendaki menjadi orang baik, dan apa tanda orang itu dikehendaki menjadi orang yang tidak baik?" Kalau jone ngeten, "Ya Rasulullah, tandane tiang sae niku nopo, tiang sing mboten sae niku nopo?" Understand? Monggo diunjuk. Yang belum sampai tolong sabar ya. Kita doakan mudah-mudahan yang infak, yang sedekah rezekinya dilancarkan oleh Allah. Yang infak, yang sedekah, yang menyalurkan dananya untuk kebaikan, ya Rabb, berikanlah barakah untuk rezekinya, ya Rabb, berikanlah barakah untuk umurnya, ya Rabb, berikanlah barakah untuk keluarganya, ya Rabb, berikanlah barakah untuk segala usahanya, ya Rabb,
berikanlah barakah mereka di dunia, mereka di alam barzah, mereka kelak nanti di akhirat. Begitu pula kita bersama-sama dan keluarga kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Setelah Zaidul Khail itu bertanya kepada Rasulullah tentang tanda orang baik dan tanda orang yang tidak baik, Rasul menjawab, siapa nama kamu? Orang itu menjawab, Zaidul Khail. Zaidul Khail. Dewa Khail apa namanya? Kuda. Zaidul Khail. Oh, Zaidul Khail, kata Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, kaifa asbahat ya Zaid? Hei Zaid, saat ini, detik ini, bagaimana hatimu? Hatimu bagaimana? Kata Zaidul Khail, ya Rasulullah, saat ini uhibbul khair. Saat ini, detik ini, gak ada dalam hatiku kecuali cinta kebaikan. Tidak ada. Saat ini, detik ini saya datang di tempat panjenengan dari daerahku yang begitu jauh, jarak yang begitu jauh, kecuali hatiku cinta kebaikan. Cinta nopo? Uhibbul khair. Kalih kesainan kula suweneng ya Rasulullah. Terus wa uhibbu ahlal khair. Dan saya juga senang terhadap orang-orang yang baik. Senang kebaikan, begitu pula senang terhadap orang yang baik. Lalu dilanjutkan, ya Rasulullah, kalau saya kehilangan kebaikan, ada kebaikan tidak bisa melakukan, ada ketaatan tidak bisa saya jalankan, hati saya terasa susah dan gelisah. Hatiku tidak nyaman, hatiku mboten tentrem. Saged jamaah, nggak bisa jamaah. Ada jamaah, bisa jamaah, aku nggak bisa jamaah. Ada majelis taklim, aku nggak bisa. Mampu sodakoh, ternyata aku nggak sodakoh. Itu yang membuat diriku nopo gelisah. Kata Rasulullah, ini kata Rasul, ini jawaban dari pertanyaan yang kamu tanyakan. Kamu bertanya kepada saya, apa tanda orang yang dikehendaki menjadi orang yang baik? Jawabannya kata Rasul, ini yang kamu katakan. 3. Kalau dalam hatinya ada cinta kebaikan, lalu dalam hatinya mencintai orang yang baik, lalu dalam hatinya merasa susah dan gelisah ketika ketinggalan kebaikan. 3 niki wonten napa dereng teng manah panjenengan? Insya Allah. Monggo dicek. Jenengan gadai mana dalam hati jenengan, setiap jenis kebaikan jenengan senang. Senang dulu. Senang itu menarik, Pak. Senang niku napa? Sing penting seneng sik. Kalau sudah cinta terlebih dahulu, lama kelamaan akan mampu melakukan suatu kebaikan itu. Yang penting senang dulu. Lalu kemudian cinta kepada orang-orang yang ahli melakukan kebaikan. Biasakan paksa hati jenengan seneng kalih tiang-tiang sing sergep ngaji. Amin. Paksa hati jenengan kedah seneng datang tiang-tiang sing ahli jamaah. Amin. Paksa hati jenengan kedah seneng datang tiang-tiang sing ahli sedekah dan seterusnya. Terus ketika kehilangan taat, ketika kehilangan amal soleh, tidak dikasih oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk melakukan, minimal-minggadai rasa getun.
gadai rasa susah. Kata Rasulullah, kalau begitu namamu bukan Zaidul Khair, tapi Zaidul Khair. Apa? Zaidul Khair. Dan itu tidak satu, tidak dua. Kanjeng Nabi sering merubah-rubah nama yang kurang pas. Dulu saya punya teman, Pak, di pondok itu, namanya Nuzul. Nuzul itu artinya medun terus, gak apal-apal. Dadi nek ngaji di SMA niku kok mandek wae kalih kiai kula. Jenengmu sapa le? Nuzul. Ya bener wong medun terus. Akhirnya diganti Suud, naik terus. Naik, diganti apa? Suud. Artinya apa? Naik terus. Udah ngoten. Dari cerita ini teringat saya sendiri mengalami waktu di bawah umur 20, sekitar umur 15, 16. Abah kulo nek angsal rezeki kulo diajak, ayo melok bapak, ayo melok bapak, tembus Pak, ayo melok. Diajak tenggine Surabaya melebet toko kitab. Toko napa? Kitab. Kowe njaluk endi ngomong Abah? Njaluk endi kitab? Abah saya niki Pak terus terang mboten ahli di bidang kitab. Dan saat itu saya masih kecil belum tahu apa-apa. Njaluk tak tukokno. Sampai saat itu ada kitab sebesar 24 jilid, Pak. Namanya pun Majmu'. Niki Mbah kula dituku langsung oleh Mbah kula. Padahal abah kula mboten saged. Dan saat itu saya masih kecil belum tahu apa-apa. Ternyata mungkin iki tandane sing penting seneng keba, cinta dulu, seneng kitab iso maca wallahu alam. Sing penting seneng. Biasanya nek apa-apa niku nek dijaring, disiap pakai jaring, insyaallah napa? Insyaallah mlebu. Nah, niki pengalaman kula. Ternyata saat itu mulai saya ada kenapa kula nggak yang sepaniku senengane tumbas kitab, padahal mboten saged napa maca. Apalagi kitab gundulan. Apa kitab gundulan? Mboten brewaan lho nggih. Gundulan. Lah kok saged saat itu ternyata mungkin niki rahasia seneng cinta dulu mengkonsumsi kitab. Siapa tahu enggak kena orangnya, kena putranya, enggak kena putranya, kena keturunannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh sebab itu sing gadai kitab monggo tumbas kitab. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang ahli istiqamah untuk mencintai kebaikan dan mencintai orang-orang yang baik, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan zahir, kekuatan batin kita untuk bisa terus memanfaatkan majelis taklim dimanapun berada. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai waktu kula tenggene Yaman niku abah kula niku pun bangunake pondok. Pun bangun pondok. Setiap kali ada orang lihat tanya, Pak Haji, jenengan kok bangun pondok niku damel nopo? Jenengan mboten kiai kok. Sanjange abah kula ngeten. Aku gak kiai tapi anakku tak pondokno. Subhanallah, luar biasa. Jenenge masang jaring itu insyaallah oleh, nek masang umpan niku insyaallah oleh. Subhanallah, alhamdulillah, walaupun kula mboten teng Tuban. Tapi alhamdulillah samangke dimanfaatkan oleh adik-adik saya dan kakak-kakak saya. Jadi jenengan nggadahi dana, nggadahi kekuatan, gunakan kebaikan walaupun kita mboten nyampe. Walaupun kita mboten nyampe. Siapkan dulu jaringnya, siapkan dulu tempatnya. Siapa yang menempati? Wallahu a'lam.
a'lam. Yang penting menggalang cinta kebaikan dulu, kemudian cinta orang-orang yang baik. Insya Allah kalau tulus hati jenengan, manah jenengan, pasti Allah Ta'ala akan memberikan barokah kepada tempat tersebut atau kepada sesuatu yang kita saat itu kondisikan. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang berkah, rezeki yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Masuk sudah 4 pertanyaan dan mungkin akan kita jawab satu persatu. Monggo diunjukin. Bismillah. Masya Allah. Pertanyaan yang pertama, karena waktu berjalan, jadi mungkin materi belum kita bisa hadirkan saat ini. Mau tanya, sholat witir 11 rakaat dikerjakan langsung nopo 2 rakaat 2 rakaat? Ya, apakah langsung 11 rakaat berarti 1 takbir 1 salam? 1 takbir 1 salam. Ataukah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Lalu kemudian ayat apa saja yang harus dibaca? Matur suwun sami-sami. Allahumma shalli ala Muhammad. Perlu kita ketahui pertama, kalau jenengan dikasih kemampuan hanya sholat sunnah 1 jenis, seandainya ada orang sagete cuma sholat sunnah 1 jenis, maka dahulukan witir. Lalu seandainya jenengan merasa berat ngelampai sunnah-sunnah rawatib, berat qobliyah, berat ba'diyah, berat duha, berat jalan-jalan, berat sedanten minimal ya pun jenengan kerjakan sholat witir walaupun 1 rakaat. Jangan meninggalkan sholat witir. Kenapa? Karena sholat witir ini di antara sholat yang diselisihkan oleh para ulama apakah wajib atau sunnah. Hanya sholat witir saja. Adapun duha semuanya sunnah, rawatib semuanya sunnah, qobliyah, ba'diyah semua, tasbih sunnah, istikharah sunnah, taubah sunnah. Tapi kalau sholat witir ada yang mengatakan hukumnya wajib. Nah, ketika jenengan hidup di dunia diaturi oleh agama, hati-hati kalau ada ibadah yang diselisihkan apakah itu sunnah, apakah itu wajib, maka usahakan untuk dikerjakan supados jenengan mendapatkan nopo ibadah yang di situ ada ulama mengatakan wajib. Contohnya ngeten. Ada orang ternyata malam nggak mengerjakan witir. Paginya orang datang, sampean dosa, sampean apa? Kok dosa? Sampean nggak witir? Tuh kok witir? Ada pendapat yang mengatakan wajib. Loh, tetap ada kena apa? Kena apa? Kena sanksi. Nggih. Benten kali duha, nggak duha, nggak kenapa apa? Kenapa? Sepakat ulama duha hukumnya sunnah, isyraq juga sunnah. Tapi ketika ada ibadah yang dikhilafkan, diselisihkan, contoh witir, ketika orang nggak melakukan, ya ada pendapat yang mengatakan sampean dosa. Kenapa dosa? Saya nggak ngelakuin sing wajib. Apa itu? Witir. Pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Nah, itu contoh kecilnya ngoten. Nggih. Terus
usahakan sekuat tenaga jangan meninggalkan sholat witir walaupun kemampuannya cuma 11 rakaat. Ya Allah, mudah-mudahan dibanding kekuatan, amin. Berapa kemampuan nih? Walaupun cuma 1 rakaat. Dan boleh dikerjakan mantun ba'diyah isya ditutup 1 kali witir. Pon nggih. Oh, ini pertama. Yang kedua, adapun bilangan paling kecil 1, terus di atasnya 3, terus kemudian paling banyak 11. Bagi orang yang ingin mengerjakan 11 rakaat, maka di situ ada 2 teori. Ada teori namanya faslun. Fasl itu misah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat. Kemudian yang 3 terakhir 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, atau langsung 3 rakaat 1 salam. Itu namanya faslun. Ada yang wasl. Wasl itu langsung disambung 1 takbir 1 salam. Jadi mantun sujud yang kedua langsung berdiri, sujud kedua berdiri terus sampai 11 rakaat. Nah, dari 2 teori ini sing paling sae pundi? Sing paling capek. Paling napa? Capek. Paling capek pundi? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa paling capek? Takbire ada tambahan, tasyahude ada tambahan. Ini apa nggih? Paham nggih? Jadi luwih afdolnya pakai yang dipisah-pisah 2 rakaat, 2 rakaat. Akan tetapi syariat itu memberikan peluang kepada kita, kamu itu ibadah sing paling nyaman sing ndi, ngoten Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus. Mana yang paling kamu nyaman mana? Oh, geradak, digerak, sholat serka, bismillah, daripada tidak melakukan. Ngoten. Paham nggih? Sedekah 1 juta. Ambek sedekah 10 juta, milih pundi? Kami milih jadi. Oke, contohnya sing gede-gede tok nih. Yang penting jenengan enjoy, seneng lampai ibadah. Sebab kadang-kadang ada orang meninggalkan ibadah disebabkan ibadah. Meninggalkan ibadah disebabkan ibadah. Kenapa? Kapok. Faham kapok, Pak? Kaken. Lagi pemula tahajudnya 100 rakaat ya. Besok angkat tangan, pemula 2 rakaat. Witir ngeten, pemula 11 rakaat. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat. Niku sistem cara beribadah. Sering kula sampaikan, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sebelum hambanya bosan. Adapun bacaan, jika orang itu hanya mengambil 1 rakaat, wonten tiyang itu mriki? Dan kita kompak. Maka setelah Fatihah baca ikhlas muawwidzatain. Ikhlas muawwidzatain. Bagi yang mengambil 3 rakaat, kula aturake boleh 2 rakaat salam, boleh 1 rakaat, boleh langsung 3 kali rakaat, 1 takbir, 1 salam. Kedua-duanya boleh. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, dari 2 itu yang afdol. Kita kembali mazhab Imam Syafi'i. Itu dipisah
2 rakaat salam, 1 rakaat. Tapi kalau di madhab selain Imam Syafi'i lebih mengutamakan yang langsung 3 rakaat, 1 takbir 1 salam, dan itu ada di sekitar masjid, di sekitar kota Gresik ada yang mengamalkan semacam itu. Kalau 3 rakaat, maka rakaat yang pertama setelah Fatihah Sabbihisma Rabbikal A'la. Baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Ini jangan ditinggalkan, Pak. Pakem, namanya paten. Sunnah itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Dan kalau bisa disyiarkan supaya orang-orang itu tahu kalau ini sunnah. Termasuk Jumat. Sholat Jumat hanya 2 surat. Nek jenengan mampu surat Al-Jum'ah Munafikun, nek boten mampu Sabbih Isma Hal Ataka Hadithul, jangan dipindah Qul ya ayyuhal kafirun. Khutbah 2 jam, salate Qul ya ayyuhal kafirun. Niki kuwalik. Nek khutbah 1/4 jam. Sembayangnya sing rondok do. Biasanya dalam pakai setengah jam, niku sudah 2 khutbah. Sholat dzikiri setengah jam. Min fikhir rajul an yatula fi khutbatihi wa yakhtasir fi sholatihi. Khatib yang pandai ilmu fikih kelihatan bagaimana khutbahnya. Kalau tidak panjang dan sholatnya panjang, berarti dia pintar ilmu fikih. Rakaat pertama setelah Fatihah Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Salam, baru kemudian yang terakhir baca Al-Ikhlas Mu'awwidhatain. Oke. Bagi yang mengambil 11 rakaat, wonten tiange? Sedaya mudah-mudahan amin. Nah, 8 rakaat sebelumnya ini jenengan dikasih kebebasan. Jenengan mau berapa kali juzuk yang jenengan baca, monggo. Kok meneng kabeh ta jenengan? Soalnya dikasih kebebasan. Kalau yang 3 ini pakem, jangan ditinggalkan. Tapi kalau yang 8 ini jenengan dikasih kebebasan. Mau yang baca Yasin, Waqiah, monggo. Monggo. Yasin sekali dibaca 10 kali hataman Al-Quran. Sampai wonten keterangan ngeten. Kalau ada orang baca surat Yasin di pertengahan malam, di akhir-akhir malam, waktu-waktu sahur tahajud, itu terkumpul di dalam amalan itu 3 hati. 3 nopo? Hati. 1. Hatinya malam, karena malam yang paling mustajab malam mendekati waktu fajar. Hatinya malam, qalbul lail, jantungnya malam niku nggih waktu-waktu tahajud. Artinya apa? Malam nek enggak ono sepertiga malam niki nggih mboten napa berkualitas. Yang kedua, jantungnya Quran, napa? Yasin. Ketiga, hatinya orang yang membaca. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jangan sakit maos surat Yasin sebelum fajar. Sebelum apa? Ketika pas sholat tahajud, itu kata ulama ibarat terkumpul 3 jantung, 3 hati. Jantungnya malam, jantungnya Al-Quran Yasin, dan jantung orang yang mengamalkan, maka akan lebih cepat apa yang menjadi harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Berarti pun sepakat nggih, Yasin kali Waqiah nggih. Insyaallah. Nek mboten saged nggih. Sekedap. Langsung kul ngono jenengan mrene. Ayat kursi per rakaat ditutup Al-Ikhlas 3 kali. Rakaat kedua ayat kursi ditutup Al-Ikhlas 3 kali. Ngonten sampai 8 rakaat.
Ulama kita mengatakan trik semacam ini kalau diistiqomahkan berarti kalau ditotal, monggo ditotal sama dengan hatam Quran 8 kali. Karena Al-Ikhlas kalau dibaca 3 kali senilai berapa? Hatam Al-Quran. Hatam Al-Quran. Terus ayat kursi itu termasuk intisari daripada Al-Quran. Akan jangan lihat di mana-mana itu mesti ayat kursi andalan. Tahlilan ono ayat kursi. Napa malih Pak? Istighosah ayat kursi. Kemudian rotiban ayat kursi. Ya Rafiq lebih hafal nih. Mantun sholat ayat kursi. Setiap kali masuk ke rumah ayat kursi. Dan ini diantara amalan yang diamalkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ternyata ada orang boten sakit. Makanya sakit melakukan rutinitas kesainan itu pilihan Pak. Pilih, boten sakit paksaan, boten sakit itu pilihan. Ketika panjenengan dikasih kemampuan oleh Allah Ta'ala di bidang ilmu, di bidang amal, di bidang taatan ini luar biasa, ketahuilah itu pilihan dari Allah. Wala yu'tiddina illa man ahab. Allah tidak akan memberikan urusan agama kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan kiaskan tentang kebaikan, sedekah masuk, infak masuk, belajar masuk, sedanten masukkan. Nah pun Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai kalau dapat faedah niki, bagi orang yang seandainya bangun lalu kemudian adzan subuh, bangun pas adzan, as-salatu khairum minan naum, ya Allah, belum witir, maka nek badhe nderek mazhab Imam Malik, monggo jangan kerjakan selama belum mengerjakan sholat fajar, walaupun sudah masuk waktu fajar, selama jenengan nih belum melakukan sholat fajar, menurut mazhab Imam Malik masih ada waktunya. Lalu kemudian ketika ada orang khususnya di bulan Ramadan dia melakukan witir langsung, mantun terawih kemudian langsung witir 3 rakaat. Lo paling afdal 11 rakaat, saya hanya 3 rakaat. Bagaimana caranya? Boleh jenengan kerjakan witir setelahnya. Hari 2 sampai 8 langsung buat nopo-nopo. Oke. Atau jenengan pakai trik namanya naqdul witir, membatalkan witir. Kan tidak boleh Pak, orang itu witir 1 malam 2 kali, tidak boleh. Nah, supaya boleh jenengan batalkan witir, artinya jenengan sholat 1 rakaat sebagai pengumplit tadi yang terakhir tadi, sehingga saat itu jenengan 4 rakaat, baru setelah itu jenengan lanjutkan tutup lagi dengan 3 witir. Paham gak? Nah, jadi kondisi kalau seandainya ada orang, loh saya terawih tiba-tiba langsung 3 rakaat, apakah nanti boleh mengerjakan witir malih langsung 8, baik itu langsung atau mungkin di waktu pas sahur, atau mungkin sistem tadi yang kedua, naqdul witir. Apa itu? Membatalkan witir. Jadi yang satu tadi jenengan batalkan dengan jenengan ngelampaui 1 rakaat sebagai penggabungan sehingga 4 rakaat, tinggal jenengan melanjutkan 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih wonten wekdal nggih. Pertanyaan kedua, monggo diunjuk. Sampun telas. Masalah korban sapi patungan. Kalau sapi 7 orang dan itu orang yang daftar korban,
Misal bapak kali, apa bapak kali? Bapak X. Apa untuk bapak nggih? Napa? Oh, bapak fulan. Berarti satu orang. Dan kalau orang korban atas nama keluarga bapak fulan, bagaimana menurut penjelasannya? Nah, kita tentang korban. Sebentar lagi akan masuk Idul Adha. Sebelum kita jawab, ya, bagi jenengan yang ada kemampuan, ya, maka usahakan derek korban. Karena korban itu di atas sodakoh. Sekali lagi, di atas nopo? Sodakoh. Ya. Kenapa di atas sodakoh? Karena korban itu ada yang mengatakan wajib. Berbeda dengan sodakoh, sepakat ulama mengatakan hukumnya sunnah. Berarti alasannya kayak tadi masalah witir. Bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan, saya tidak ngasih udzur. Imam Syafi'i, saya tidak ngasih udzur bagi orang yang mampu untuk berkorban. Kalau di luar mazhab Syafi'i keras, Pak. Di antaranya Imam Abu Hanifah, barang siapa yang mampu korban, nggak korban, nggak oleh sholat id. Kono, rono, kalau di masjid, rono. Kalau dipraktekkan ajib nih Pak, di data. Man lahu si'atun, man kana lahu si'atun falam yudhi fala yaqrabanna masajidana. Orang dikasih kemampuan pas hari H korban, ternyata dia nggak korban, kata beliau, nggak boleh mendekati masjid kami. Karena ini kayak ancaman, beliau mengatakan korban hukumnya wajib. Korban hukumnya apa? Wajib. Akan tetapi mazhab Imam Syafi'i mengambil hukum beda. Apa yang diambil? Sunnah muakkadah. Artinya sunnah muakkadah, jikalau orang itu ada kemampuan lebih. Contohnya nih, hari H 10 Dzulhijjah istasyrik 11, 12, 13. Jenengan gadai duit pinten? Kira-kira 1 juta 50 M. Apa napa? M. Amin Allahumma. Amin. Korban wedhus, la ilaha illallah. Punya uang begitu banyak, ya. Ternyata enggak korban. Kalau mazhab Syafi'i enggak apa-apa. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah diancam enggak oleh masjid. Kenapa? Hukumnya wajib. Paham? Nah, itu contohnya. Sekali lagi, bagi yang mampu, maka amalan pribadi jenengan saged jenengan wajibkan bagi jenengan piyambak. Supados napa? Supados jenengan mendapatkan barokah yang namanya korban. Oke. Kemudian jawaban dari pertanyaan ini, ya, kalau kalau 1 sapi 1 unta itu berapa? 7 orang. Dan tidak harus 7. Boleh juga orang wes tak ijenane ya Bu Man. Tak ijenane dhewe. Lho nggih. Urusan akhirat saged dengan pek piyambak, Pak. Gitu. Nek saged urusan akhirat di pek piyambak. Ini ada info mau bangun masjid seandainya. Wes tak pek dhewe. Oh, monggo. Dan jenengan mampu. Ini kira-kira butuh berapa piring ini, ngoten? Tak pek dhewe. Monggo. Tanpa merendahkan orang-orang yang ingin membantu. Sama seperti ini, 1 sapi 1 unta itu untuk 7 orang. Dan 7 orang ini tidak harus semuanya diniati korban. Tidak harus diniati korban.
korban. Yang penting kalau ada orang mau patungan itu sepertujuh. Semisal nih, ada orang nih ternyata pengen patungan. Oh, ternyata sudah full. Sudah nopo? Full. Oh, ada info di sana, Pak, ini ada satu sapi. Tapi untuk akikoh 7 orang, baru 6 orang. Masih ada satu. Yowes, aku tak melok korban. Ini kuangsa. Paham maksud kula? Nggih, kan 7 sapi itu juga untuk 7 akikoh. Nggih. Kalau perempuan kan sunai satu wes. Subhanallah, pas bayi pas apa? Hamil kita kemudian lahiran, masya Allah, kembar pitu Pak. Kembar apa? 7 perempuan semuanya. Bismillah, wes diakikoi berapa? Sapi. Nggih kan? Sapi. Atau mungkin contohnya tadi yang 6, maaf, contohnya yang 6 semuanya atas nama akikoh 6, tinggal satu ini. Kata orangnya, saya nggak bisa menyembelih karena masih ada satu. Ternyata ada orang butuh korban. Jenengan patung kantong mereka angsal. Jadi tidak harus satu sapi ini semuanya diniati korban. Boleh juga 4 orang niat akikoh, 3 orang niat korban, atau sebaliknya. Yang penting 1 orang untuk satu sapi untuk 7 orang. Okay. Adapun untuk orang mengatakan ini untuk keluarga. Oh, ini untuk keluarga, bagaimana nanti keluarga? Bukan sakit. Hitungannya kalau domba itu 1 orang pun, domba untuk 1 orang, jangan untuk keluarga, jangan untuk keluarga. Oke, 1 sapi untuk 7 orang, jangan untuk keluarga. Lah keluarganya pitulas. Nah, sakit. Ya. Jadi nama 1 orang. Bahkan penyebutan nama itu sebenarnya tidak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat. Nah, ketika jenengan 1 domba untuk jenengan, lah jenengan nanti jenengan bagi pahalanya untuk keluarga. Untuk nopo keluarga. Tapi kalau 1 domba untuk keluarga, boten saged. Harus untuk 1 orang. Nah, kemudian ada hal yang terpenting, inggih menika niat. Napa? Niat. Kapan jenengan niat ketika korban? Ada 1 di antara 2. Yang pertama, ketika jenengan sudah betul-betul menghendaki ini sapi untuk korban atau ini untuk domba korban. Jenengan saat itu jenengan niati. Gusti niki niat korban sunnah kulo. Napa? Korban sunnah. Niki niat korban sunnah. Pun nyembelih kapan? Setelah 2 hari, 3 hari tidak apa-apa. Atau mungkin ada orang nyari domba atau nyari sapi mungkin di tempat lain, bismillah kelihatan sudah cocok. Gusti niki korban sunnahku pun niku niati. Yang penting sudah disisihkan, jangan diganti lagi Pak. Sudah disisihkan. Oke. Yang kedua, ketika pas nyembelih itu diniati. Lah kemudian kalau yang berkorban tidak menyembelih dia, yang menyembelih orang lain, maka niatnya nanti diwakilkan kepada si pembeli. Oleh sebab itu, ketika jenengan menyerahkan ini uang untuk korban, nah jenengan caranya jenengan, Pak, ini saya wakilkan kepada panjenengan untuk membelikan domba, sekaligus saya wakilkan niat kepada panjenengan. Pak, ulangi malih. Pak, saya wakilkan ini uang untuk membeli korban dan saya sekaligus wakilkan niat kepada panjenengan. Jadi perwakilan untuk membeli domba sekaligus perwakilan niat untuk menyembelih korban. Allahumma shalli ala Muhammad.